Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kisah-kisah yang luar biasa yang menjadi inspirasi bagi kita. Kali ini kami akan menjelaskan ataupun mengisahkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Itulah salah satu pengorbanan yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan beliau mengajak umat manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan nabi yang keenam dalam sejarah kerasulan yang wajib diketahui oleh seluruh umat Islam yang sudah akil balik. Nabi Ibrahim memiliki nama lengkap yaitu Ibrahim bin Azar bin Tahur bin Sarus bin Rauf bin Falis bin Tabir bin Saleh bin Al-Farkhsad bin Syam bin Nuh alaihi salam. Beliau dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi, yaitu di sebuah negeri yang bernama Mausul. Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sama sebagaimana rasul-rasul yang lainnya, yaitu Nabi Ibrahim memiliki tugas yang cukup berat, mengajarkan ketauhidan kepada masyarakat jahiliyah, mengajak manusia kala itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya mengimani Allah sebagai Tuhan yang esa, sebagai Tuhan satu-satunya, yaitu melalui kalimah la ilaha illallah, yang telah memiliki keyakinan kuat pada saat itu terhadap penyembahan berhala. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Kisah Nabi Ibrahim yang cukup terkenal salah satunya adalah tentang perlawanan beliau terhadap Raja Namrud, di mana akhirnya Raja Namrud yang ingkar itu memutuskan untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam keadaan hidup-hidup. Nabiullah Ibrahim dibakar hidup-hidup di hadapan Raja Namrud. Namun apa yang terjadi? Ternyata api sama sekali tidak bisa menyentuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Api sama sekali tidak membakar jasad Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah merupakan sebuah kisah yang menarik, sebuah kisah yang luar biasa yang patut kita simak. Oleh karena itu, mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Ketika masih kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam diasingkan di dalam sebuah goa di dalam hutan belantara. Hal itu dilakukan oleh orang tua Nabi Ibrahim lantaran ada perintah daripada Raja Namrud untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir kala itu. Setiap ada bayi laki-laki yang lahir di masa itu, Namrud sebagai raja di waktu itu yang cukup bengis dan cukup jahat, ia memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki. Meskipun dalam pengasingannya, Allah melindungi Nabi Ibrahim hingga beliau tumbuh menjadi sosok laki-laki kuat dan tangguh menghadapi berbagai cabaran dan bahaya. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke negerinya dan melihat di mana-mana ada berhala yang disembah oleh masyarakat kala itu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya-tanya dalam dirinya, di mana sebenarnya Tuhan itu berada? Dianugerahi pikiran kritis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun melalui perjalanan spiritual yang panjang hingga akhirnya menemukan bahwa Tuhan para manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari itu ia memberikan kabar kepada seluruh penduduk, kepada seluruh masyarakat yang menyembah berhala kala itu untuk berpindah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sembahan berhala-berhala mereka dan berhala-berhala yang sudah turun-temurun disembah oleh nenek moyang. Bahkan beliau menghancurkan seluruh berhala dan hanya menyisakan sebuah berhala besar yang berada di antara berhala-berhala. Melihat kondisi yang seperti itu, melihat pemandangan yang seperti itu, Raja Namrud pun naik pitam. Dia cukup marah kala itu. Nabi Ibrahim dianggap sebagai perusak berhala. Dan kemudian Namrud memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diadili. Mereka berkata, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap sembahan-sembahan kami, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung terbesar itulah yang melakukan hal ini ataupun yang telah menghancurkan, mematahkan berhala-berhala kecil. Kalau kamu tidak percaya, cobalah tanyakan kepada benda ini. Tanyakan kepada patung besar ini, apakah dia bisa bicara?" Kemudian mereka pun mulai tersadar.
Lalu dengan kepala tertunduk mereka berkata, sesungguhnya kamu telah menyadari bahwa berhala-berhala itu memang tidak dapat bicara. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, jika memang seperti itu, kenapa kalian menyembah kepada yang selain Allah? Kenapa kalian menyembah berhala-berhala yang dia tidak bisa membantu dirinya saja, apalagi membantu yang lainnya, apalagi membantu kamu? Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam, para pengikut Raja Namrud itu pun tersadar dan terpikir bahwa Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak bahkan. Hal ini membuat Raja Namrud menjadi semakin murka. Dia semakin marah melihat kondisi yang seperti ini. Mendengar perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mampu mempengaruhi sebagian besar masyarakat dan pengikut Raja Namrud kala itu, Raja Namrud itu kemudian menjatuhkan hukuman dengan membakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Kisah ini adalah merupakan kisah yang cukup populer. Diabadikan bahkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 68 yang artinya mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 97-98 yang artinya mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Selanjutnya Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 24 yang artinya, maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Raja Namrud dengan angkuh ia berkata kepada rakyat-rakyatnya, hal ini akan menjadi bukti siapa raja dan dewa di muka bumi, serta siapa yang manusia biasa. Kalian akan menyaksikan pada hari ini bahwa orang itu dilenyapkan di perapian karena berani menyatakan bahwa kelak Tuhannya membakar kaum kita. Maka biarlah Tuhannya yang menyelamatkan orang itu, sementara akulah dewa yang menyelamatkan kalian, bukan orang itu. Di saat Ibrahim hendak dilemparkan ke api yang telah menyala-nyala itu, sesosok malaikat hadir untuk menawarkan pembebasan untuk Nabi Ibrahim supaya dapat melarikan diri daripada api tersebut, daripada hukuman Raja Namrud itu. Nabi Ibrahim berkata, cukuplah yang maha melindungi, yang memberi keselamatan kepadaku. Lalu malaikat tersebut beranjak pergi. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam melompat ke perapian yang membara, seketika Allah berfirman kepada perapian supaya menjadi keselamatan terhadap Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu sebagai orang-orang yang paling merugi. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 69-70. Dengan berkat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim membuat takjub seluruh penduduk yang menyaksikannya, sebab tubuhnya sama sekali tidak disentuh oleh api yang membara sedemikian besar. Demikian besar api menyala-nyala dan Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya. Tapi ternyata api yang begitu besar sama sekali tidak bisa menyentuh apalagi membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, inilah merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim selamat daripada kobaran api. Sebagian orang takjub menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Namun masih banyak orang-orang yang berpegang teguh. Mereka berpegang kepada keyakinan mereka yang lama. Kemudian Nabi Ibrahim maju kepada mereka dan berkata, hanya beriman kepada Allah. Juga ia hanya berserah diri kepada kehendak Allah. Maka Allah memilih Ibrahim dari tengah-tengah umat manusia sebagai manusia pilihan Allah. Sebagaimana firman-Nya, dan orang yang membenci kepada kaum Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sesungguhnya kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk dan patuhkanlah. Saat itu Ibrahim menjawab, aku tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam,
Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala memberkati menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta golongan yang mengikuti pribadi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Ibrahim mengatakan kepada orang-orang yang saling berselisih, "Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu hanyalah didasari rasa tentram dan kasih sayang bagi kalian sendiri dalam kehidupan di dunia ini. Kelak pada hari kiamat, sebagian kalian mengingkari sebagian yang lainnya, dan sebagian kalian mengutuk sebagian yang lainnya. Dan tempat kembali kalian memang neraka, dan tak akan ada satupun yang bisa membela kalian." Setelah memahami bahwa Allah yang telah menyelamatkan Nabi Ibrahim di waktu itu, saat mereka melemparkannya ke dalam perapian yang membara, Namrud beserta pengikutnya merasa dipermalukan. Mereka takut akan ada lebih banyak orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim, yang beriman kepada Nabi Ibrahim sebagai Rasulullah dibandingkan yang beriman kepadanya. Kemudian Namrud memberikan tantangan lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia berkata, "Kami sadari bahwa kamu memang tetap hidup dalam tengah-tengah perapian, tetapi kamu tidak akan bisa menghadirkan sembahanmu di hadapan kami. Maka kami tak akan percaya kepadamu." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Tuhankulah yang menghidupkan maupun yang mematikan siapa yang Dia kehendaki. Sebab Dialah yang maha kuasa atas segala hal yang berada di langit maupun di bumi." Seketika Namrud memanggil 2 orang budak lalu membunuh salah satunya. Namun semakin menyombongkan dirinya, "Aku pun memiliki kuasa di bumi terhadap orang-orang, sebab aku adalah raja. Aku pun dewa yang sanggup menghidupkan maupun mematikan. Maka aku bertaruh dengan seluruh budak yang aku miliki bahwa kamu tak akan bisa menunjukkan bukti-bukti tentang Tuhanmu itu kepada diriku." Kemudian Nabi Ibrahim berkata terhadap tentangan Namrud ini, "Sekalipun kamu memberi seisi bumi kepadaku, ketahuilah bahwa segala yang ada di bumi beserta yang ada di langit telah milik Allah. Maka lihatlah ke arah matahari yang terbit. Sesungguhnya Allah adalah yang menerbitkan matahari dari arah timur. Jika memang terdapat kuasa pada dirimu terhadap matahari, maka terbitkanlah dia dari arah barat." Seketika Namrud tertegun menjadi bisu di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak orang kemudian yang meninggalkan, memisahkan dirinya daripada kepemimpinan Namrud. Dengan diiringi banyak pengikut, Ibrahim meninggalkan tempat kelahirannya itu untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita mengetahui bahwa sekalipun api itu adalah merupakan sesuatu yang cukup pedih, sesuatu yang sangat menyakitkan, tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ternyata api bisa menjadi dingin dan sama sekali tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menjadi bukti bahwa yang membakarkan sesuatu bukan api, tetapi yang membuat sesuatu itu terbakar adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak maka dia akan terbakar. Jika Allah tak berkehendak, tentu dia tidak akan terbakar sekalipun api itu menyala-nyala dan membara dengan besarnya. Itulah sebagai bukti bahwa yang membakar bukan api. Sehingga bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengimani jika api yang membakar, maka itu akan menjadi kufur, na'udzubillah summa na'udzubillah. Tetapi yang menjadikan sesuatu itu terbakar adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan makanan yang kita makan. Sama sekali makanan itu bukan dia yang menjadikan kita kenyang, yang menjadikan kita ini hilang lapar. Tetapi yang menjadikan kita kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menjadikan kita kenyang sekalipun kita tidak makan. Allah bisa menjadikan sesuatu itu tidak terbakar sekalipun itu disentuh oleh api. Jadi itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengimani dan meyakini bahwa yang memberikan sesuatu ataupun yang mencegah sesuatu itu hanya Allah semata-mata. Semoga kisah yang luar biasa ini bisa menginspirasi kita, bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, dan bisa menambah pengetahuan keislaman kita. Akhir kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.